wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 7 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 September 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak, dan kali ini kita akan masuki serial nomor 218, mengangkat tema mendidik anak agar tidak merendahkan orang lain. Kenapa tema ini perlu kita bahas? Karena kenyataannya sering kita dapati tidak sedikit anak-anak yang dibully. Kenapa, Bu? Dibully. Ya, atau istilah istilah yang lebih Indonesia itu adalah terjadi perundungan. Apa, Bu? Perundungan. Jadi ada anak-anak yang dibully, direndahkan, dihina oleh teman-temannya, dan ini dampaknya lumayan dahsyat, di mana tidak sedikit yang kemudian anak-anak itu jadi trauma untuk berangkat, apa, Bu? Berangkat sekolah, ya, atau nggak mau bermain bersama teman-temannya di luar. Akhirnya cuma di rumah terus. Iya, kalau di rumahnya ngaji, di rumah terus ngapain, Bu? HP-an. Ya. Kenapa? Karena ketika bermain dengan teman-temannya, ternyata teman-temannya ini suka apa? Suka membuli, ya, suka merendahkan, suka menghina. Maka ini menjadi PR besar untuk kita semuanya. Karena bisa jadi anak untuk kita semuanya. Karena bisa jadi anak-anak kita berada di lingkungan tersebut, anak kita yang dihina, menghina. Maka dari hal inilah penting untuk membahas tema tersebut, mendidik anak supaya tidak merendahkan orang lain. Apa hal-hal penting yang harus kita laksanakan agar anak-anak kita terdidik
untuk tidak merendahkan orang lain, di hadapan kita ada 3 prinsip utama yang diajarkan di dalam agama Islam, yang insya Allah ini prinsip yang praktis, mudah dipraktekkan, dan relevan untuk kita ajarkan kepada buah hati kita. Mari kita mulai dari prinsip yang pertama, yaitu menanamkan fondasi kesetaraan derajat di hadapan sinten? Di hadapan Allah. Ini salah satu prinsip yang harus kita fahami dan kita mengerti. Bahwa kita semua di hadapan Allah itu sama derajatnya. Kecuali dilihat dari sisi apa? Ketakwaan. Jadi antara orang Arab dengan orang non-Arab, antara orang yang kulitnya putih dengan yang kulitnya hitam, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang tubuhnya besar dengan yang tubuhnya kecil, antara yang keturunan ningrat dengan yang nopo biasa-biasa saja. Antara mereka itu di hadapan Allah sama saja. Nah, terus yang membedakan apa? Yang membedakan hanya satu. Napa, Bu? Ketakwaan. Jadi ini harus kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena seringkali bahan yang dijadikan sebagai modal bulian, ya, sebagai modal olok-olok, itu seringkali adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kenapa kok anak itu diolok-olok? Karena tubuhnya kecil, karena orangnya miskin, karena dia itu orang tuanya bukan pejabat, cuma dalam tanda kutip tukang apa, Bu? Tukang sapu, atau tukang sayur, atau tukang bangunan, atau tukang rongsok. Ya. Akhirnya itu dijadikan sebagai bahan bulian. Maka anak kita perlu kita fahamkan kepada mereka bahwa ukuran seseorang di hadapan Allah itu adalah nopo? Ketakwaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13? Surat apa, Bu? Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas. Apa artinya ya ayyuhan nas? Wahai para manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kalian semua itu diciptakan oleh Allah dari satu bapak dan satu ibu. Sinten? Nabi Adam dengan istri beliau sinten? Hawa. Sinten? Hawa. Jadi semuanya, mau yang warnanya kulit, yang mau warna kulitnya hitam, atau yang warnanya apa? Coklat, atau yang warnanya putih, yang rambutnya keriting, atau yang rambutnya lurus, yang matanya sipit atau yang tidak sipit, yang hidungnya mancung atau yang hidungnya pesek. Semuanya itu dari satu keturunan, yaitu anaknya Nabi Adam dan Hawa. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala?
waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada yang bangsa Indonesia, ada yang bangsa Cina, ada yang bangsa Amerika, ada yang bangsa Arab, ada yang bangsa Eropa, ada yang bangsa Afrika, dan bersuku-suku. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Sunda, ada yang suku Madura, ya. Ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan. Kenapa Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Jawabannya lita'arafu, supaya bisa saling mengenal. Perhatikan baik-baik, supaya saling mengenal. Berarti bukan supaya saling menyombongkan diri, bukan. Mentang-mentang bule terus dikira lebih mulia daripada yang bukan bule. Mentang-mentang orang Arab terus dipikir lebih istimewa daripada yang bukan Arab. Mentang-mentang dari Jawa terus merasa lebih mulia dari yang ada di Papua. Nggak boleh seperti itu. Ya. Terus Allah tutup firman-Nya dengan satu-satunya ukuran kemuliaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Saya tanya sama jenengan. Jenengan pernah dengar seorang sahabat namanya Bilal? Bilal, pernah dengar? Bilal bin Sinten? Bilal bin Rabah. Itu ningrat atau bukan? Bukan. Seorang budak. Kulitnya hitam, legam. Oke, itu satu nama. Jenengan pernah dengar sosok nama Abu Lahab? Pernah dengar? Pernah. Ningrat atau bukan? Nuingrat. Ora kur ningrat dok. Ya, saking napa nih? Ningrat. Enggak cuma ningrat, Bu. Abu Lahab juga orang yang ganteng ngepol. Jadi salah satu sebabnya kenapa dia dijuluki Abu Lahab. Lahab niku salah satu maknanya mencorong. Napa Bu? Mencorong. Mencorong siapa? Bersinar. Saking apa nih? Saking gantengnya, Bu. Tapi subhanallah, perbedaan warna kulit, perbedaan status sosial, itu ternyata di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ngefek siapa yang lebih mulia. Bilal nopo Abu Lahab? Bilal. Jangan tahu apa yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Salah satu yang tercatat di dalam kitab sejarah adalah dikumandangkannya azan di atas Ka'bah. Siapa yang dipilih untuk mengumandangkan azan? Bilal. Seorang budak yang berkulit hitam yang status sosialnya paling rendah di masyarakat. Bilal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendengar suara langkah sepatu atau sandalnya Bilal di surga. Bayangkan.
Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat isi surga, Rasulullah SAW sudah mendengar suara langkahnya Bilal di surga. Padahal orangnya masih hidup di dunia saat itu. Kalau Abu Lahab di mana? Surat Al-Lahab napa? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayas la naron zata lahab. Pasti Abu Lahab akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Bayangkan jenengan ningrat dengan budak. Orang berkulit hitam dengan orang yang super ganteng. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lebih mulia yang status sosialnya rendah dibandingkan yang ningrat. Karena apa, Bu? Ketakwaan. Maka anak kita harus kita didik seperti itu. Seandainya kemudian anak kita pulang-pulang, dia cerita, Pak, Bu, Abi, Umi, tadi temanku diketawain sama temennya. Lo kenapa? Ternyata celanane bolong. Celanane sowek. Bajunya lusuh. Ya. Bawa jajan ke sekolah, yang lainnya bawa jajan yang keren-keren, dia bawa nopo? Kenting, ngertos kenting. Kentang sing cilik niku lho. Kentang jenenge ora kepenak. Kentang bribil. Kan ora kepenak banget jenenge. Cuma dibungkus pakai plastik, yang lainnya pakai box meal, pakai kotak nopo, makanan yang mahal, isinya macam-macam. Ibu-ibu tadi temanku di sekolah diketawain ketika pada istirahat bawa bekalnya masing-masing, ternyata dia pakai plastik, isinya kecil-kecil, item-item, nggak tahu apa itu. Maka saat itu orang tua harus menjelaskan kepada anaknya bahwa Allah itu bukan melihat pakaian seseorang, bukan melihat sepatunya, bukan melihat tasnya, bukan melihat bekal yang dibawanya, tapi Allah akan melihat ketakwaan. Dan belum tentu temanmu itu kedudukannya lebih rendah di hadapan Allah dibandingkan kamu. Bisa jadi temanmu itu lebih mulia di hadapan Allah karena temanmu itu orangnya sabar, orangnya rajin ibadah, orangnya rajin baca Quran. Sedangkan teman-temannya yang membuli tadi, yang mengetawakan tadi, mungkin di rumah kerjaannya cuma main HP, jarang baca Quran, sholat sering telat. Sampaikan kepada anak kita. Sehingga anak kita itu tumbuh dalam pola pendidikan yang bagus, sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pertanyaannya, apa kita bisa mengukur ketakwaan kita dibandingkan teman kita, dibandingkan tetangga kita, dibandingkan saudara kita? Belum tentu. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang tadi kita bacakan? Allah tutup firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha alimun khabir.
Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui dan maha teliti. Maksudnya apa Ustadz? Yang paling tahu, yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Apakah kita atau teman kita? Apakah kita atau tetangga kita? Apakah kita atau orang yang duduk di samping kita? Itu sinten yang lebih tahu? Allah. Kita nggak tahu, Bapak Ibu yang kami hormati. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ketika jenengan ngaji, lihat di sampingnya, lah, gelangnya kok karet. Nek jenengan gelangnya nopo? Emas. Ketika jenengan naik kendaraan, pakai mobil bagus, turun dari mobil, di seberang ada ibu-ibu turun naik nopo? Angkot. Kemudian yang naik mobil merasa lebih mulia daripada yang naik angkot. Dari mana kita tahu bahwa kita lebih mulia? Dari mana? Jenengan yang bawa tas branded, di sampingnya bukunya diwadahi apa? Kresek. Kemudian memandang sebelah mata kepada orang yang tasnya kresek. Dari mana jenengan ngerti bahwa ibu-ibu yang pakai kresek itu lebih rendah kedudukannya di hadapan Allah dibandingkan Anda? Dari mana tahunya? Yang tahu itu cuma Allah. Yang tahu cuma Allah. Ketika masuk masjid, nyopot sendalnya kulit, pinggirnya sendalnya jepit, selen maning. Terus memandang rendah temannya itu. Subhanallah. Yang diukur itu bukan sendale, Bu. Yang diukur napa nih? Ketakwaan. Dan kita nggak tahu apakah kita lebih takwa dibandingkan orang lain tersebut yang sederhana. Kita tuh nggak tahu. Bahkan saya katakan saya sendiri nih nggak tahu apakah saya lebih takwa daripada jenengan. Saya nggak tahu. Ya. Bisa jadi jenengan lebih takwa dari saya. Gak ada jaminan kalau duduk di depan itu mesti lebih apa? Lebih takwa. Itu gak ada jaminan. Bisa jadi jenengan lebih tekun ibadahnya, lebih soleh, lebih soleha. Kita gak tahu. Kita cuma berikhtiar, kita cuma berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi apakah diterima atau tidak, itu yang tahu cuma sinten? Allah. Ini prinsip pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dan kepada diri kita. Napa? Menanamkan fondasi kesetaraan derajat di hadapan Allah. Prinsip yang kedua, memberikan teladan langsung. Napa, Bu? Memberikan teladan langsung. Maksudnya siapa ini? Ya kita. Siapa kita? Orang tua, bapak, ibu. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita tidak punya perilaku merendahkan orang lain, maka kita sebagai orang tua harus memberikan contoh nyata bahwa kita bukan termasuk orang yang merendahkan orang lain. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak cuma nyuruh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak cuma memberikan perintah, akan tetapi beliau sendiri yang mempraktekkan sikap rendah hati dan tidak pernah merendahkan orang lain walaupun sama anak-anak kecil sekalipun. Biasanya nih, salah satu penyakitnya orang tua itu menganggap rendah siapa? Anak kecil. Apa kata orang tua? Kok bocah wingi sore ngerti apa? Itu merendahkan atau tidak, Bu? Merendahkan. Dan itu sering terjadi. Bahkan yang sudah ngaji pun sok kayak gue. Ya. Justru karena wis ngaji, menganggap ilmunya wis dhuwur, akhirnya diingatkan sama seorang anak kecil,
Loh Pak, kok wudunya kayak gitu? Ngerti apa? Aku ke santri nang Manarul Ilmi. Ya santri tapi pas pengajian ngantuk. Ya. Jangan kita merendahkan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama anak-anak kecil itu ramah, humble, hangat, menyenangkan, tidak pernah merendahkan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan oleh Syekh Al-Albani, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengunjungi rumah-rumah kaum Ansor. Bayangkan penguasa mengunjungi rumahnya apa? Rakyat. Ya. Sekarang juga banyak ustadz, kapan? Pas kampanye. Iya. Butuh apa? Suara ya kayak gua. Gak nek wis kepilih some. Naudzubillahi min. Enggak. Rasulullah SAW berkunjung bukan pencitraan. Bukan untuk mencari suara. Tapi itu bukti kasih sayang. Dan lihat yang menariknya apa? Fayusallimu ala sibyanihim. Dan Rasulullah SAW ketika mengunjungi rumah-rumah kaum Ansar, Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Lihat, Nabi SAW tidak memandang sebelah mata anak-anak kecil. Justru beliau menyalami mereka. Wa yamsahu bi ru'usihim. Kelembutan itu diungkapkan dengan salam. Kemudian diungkapkan dengan mengusap kepala mereka. Yamsahu bi ru'usihim. Jadi Nabi SAW mencontohkan kepada kita kasih sayang dengan ucapan. Yusallim, mengucapkan salam. Dan kasih sayang dengan praktek. Tangannya itu mengelus kepalanya. Itu yang dilakukan Rasul SAW kepada anak-anak kecil. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Wa yad'u lahum. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka semua. Allahu Akbar. Kata sejenengan nggih. Bu, kata sejenengan apa buatan? Nggih, insyaallah ngeben. Itu kasih sayang Rasul SAW kepada anak-anak kecil. Jadi nggak ada sikap merendahkan. Sehingga para sahabat pun mencontoh sikap itu. Kalau kita pingin sebagai orang tua anak-anak kita punya sikap rendah hati, tidak merendahkan orang lain, kita kasih contoh. Coba misalnya gini, ketika kita jalan sama sama anak kita, ya mampir di sebuah warung atau rumah makan, ternyata ada makanan yang terjatuh ya ke lantai, ya atau minuman yang terjatuh ke lantai, butuh untuk dibersihkan. Coba bagaimana kita ngomong kepada pelayannya? Bagaimana kita ngomong kepada pelayan di rumah makan tersebut? Oke, ngene, bersihkan ki. Atau dengan bahasa yang halus. Mas, nuwun sewu. Mohon berkenan ini untuk dibersihkan. Mbok nanti ada yang kepleset. Kalimat yang kita ucapkan, gestur tubuh yang kita tampakkan, pilihan kata yang kita gunakan, itu diperhatikan oleh anak kita. Itu dilihat oleh anak kita. Dan itu akan dicontoh oleh anak kita. Sikap kita kepada pengemis. Sikap kita kepada tukang sapu. Sikap kita kepada tetangga. Sikap kita kepada pembantu yang ada di rumah. Kalau kita sukanya marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan, itu yang akan dicontoh oleh anak kita. Makanya sering saya katakan anak itu peniru ulung.
niru siapa? Ya sama maning. Nek kudu ramane karo biyunge. Anak itu akan niru perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya itu perilakunya Masya Allah, ramah, halus, tutur katanya lembut, itu yang akan dicontoh. Tapi kalau orang tuanya suka bentak-bentak, suka nyuruh-nyuruh, suka nuding-nuding, ya itu yang akan dicontoh oleh anak. Maka peran orang tua untuk memberikan teladan itu sangat penting. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang terakhir, yang ketiga adalah melarang sikap merendahkan dan mencela. Jadi kalau sampai terjadi kok anak kita merendahkan atau mencela orang lain, jangan dibiarkan. Karena pembiaran itu adalah pemicu dari kebiasaan buruk. Walaupun anak kita masih kecil, jangan dibiarkan. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Tidak boleh menghina, mengolok-olok orang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih mulia dibandingkan yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan ibu-ibu enggak boleh merendahkan, menghina ibu-ibu yang lain, karena bisa jadi yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah saling mencela dan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Contohnya gembrot. Walaupun nyatanya gembrot. Apa maning Bu biasanya? Apa? Jaliteng. Ngertos jaliteng Bu? Wonge apa? Ireng. Apalagi? Pesek. Ya, walaupun memang nyatanya pesek. Cebol. Walaupun memang kenyataannya dia rendah. Jangan, tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat ada anak kita memanggil temannya si gendut, si item, apalagi si cebol, kalau ada sampai anak-anak kita memanggil dengan panggilan seperti itu, jangan pernah dibiarkan. Ingatkan langsung. Nah, tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang itu. Karena bisa jadi panggilan-panggilan itu akan menyakitkan hatinya. Siapa namanya? Panggil namanya. Ternyata namanya bagus, Ahmad misalnya. Kok bisa Ahmad dipanggil gembrot? Ya. Oh ternyata namanya Masya Allah bagus. Ya. Maryam misalnya. Kan bagus. Masa Maryam dipanggil hitam? Jangan. Ya. Ini 3 prinsip dasar agar kita bisa mendidik anak kita supaya tidak merendahkan orang lain. Semoga bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silahkan bisa disampaikan kalau ada pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustadz, berdosakah saya jika belum dikaruniai keturunan tapi tidak berikhtiar Ustadz? Karena mental saya belum siap untuk mempunyai anak. Barakallahu fikum. Berusia apa? Karena belum siap Ustaz. Berdosakah saya jika belum dikaruniai keturunan tapi saya tidak berikhtiar karena saya belum siap untuk punya anak? Berdosa atau tidak? Tidak berikhtiar itu maksudnya apa? Ya, apakah maksudnya tidak berobat
atau maksudnya maaf tidak melakukan hubungan badan, atau maksudnya apa? Atau maksudnya malah menghalangi, ya. Kalau menghalangi ya tanpa alasan syar'i, menghalangi itu contohnya melakukan vasektomi atau melakukan tubektomi, itu menghalangi tanpa ada alasan. Ya, tanpa ada alasan syar'i, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya Anda sudah melakukan hubungan badan dengan istri Anda, kemudian Anda juga sudah menjaga kesehatan, lalu Allah belum karuniakan anak, terus Anda tidak berusaha untuk berobat, mungkin karena memang nggak ada biaya, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau alasannya belum siap punya anak, itu karena apa? Ada sebagian orang belum siap punya anak. Kenapa? Karena masih meniti karir. Karena masih apa? Meniti karir. Ngenteni sugih. Nggak sugih wis 50 tahun. Jadi sampai anak kapan nek wis 50 tahun? Akhirnya kalau sudah usia 50 tahun, masih berharap punya anak atau tidak? Lah kesel. Jadi saya pikir kalau alasannya belum siap punya anak itu perlu diperjelas. Belum siapnya itu karena apa? Ya. Karena masih karir kah atau karena alasan yang lain? Ya, justru Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika usia muda itu justru waktu yang terbaik supaya punya anak. Kenapa? Karena saat itu adalah tubuh kita lagi kuat-kuatnya. Karena punya anak itu repot napa mboten Bu? Repot. Ketika tubuh kita lagi masih muda, masih kuat, itu ngurusi anak itu lebih tahan banting tubuh kita. Berbeda kalau kita sudah tua. Satu alasannya. Yang kedua, ketika kita masih muda, kita udah punya anak. Lama-kelamaan kita semakin tua, anak kita semakin besar. Saat itulah ketika kita sudah tua, anak kita dewasa. Saat itulah anak kita bisa merawat kita, bisa menemani kita, bahkan mungkin bisa menafkahi kita. Itu salah satu ikhtiar terbaik untuk menemani masa tua kita. Nah sekarang kalau misalnya kita ini, katakanlah nanti aja lah Ustadz kalau sudah 50 tahun baru punya anak. Jenengan wis 70 tahun anaknya nembe 10 tahun. Bocah 10 tahun ngapain jajan? Ya, sudah bisa mencari nafkah, sudah bisa mengantar jenengan ke rumah sakit. Jadi ini harus diperjelas ya. Belum pengen punya anak itu alasannya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya terbiasa mengajarkan anak untuk menjadi orang yang dermawan. Alhamdulillah anak saat ini juga dermawan Ustadz, tetapi tidak bisa terkendali. Sehingga mainan anak saya pun kadang dikasihkan kepada teman-temannya. Apa yang baiknya saya lakukan Ustadz? Apakah dibiarkan saja? Anak saya umurnya 6 tahun. Berapa? 6 tahun. 6 tahun. Anak saya suka berbagi mainan dengan teman-temannya. Dia dermawan. Apakah dibiarkan saja? Ya kalau hanya sekedar mainan, itu saya pikir masih wajar lah. Kecuali kalau jenengan dermawan, gelangi ibune, terus dicukut ya, motore bapak. Kalau masih mainan itu saya pikir masih wajar lah ya, masih wajar. Cuman mungkin anak ini perlu dijelaskan, nak, ini mainan kayak gini tidak apa-apa kamu bagikan sama temenmu. Ya, tapi kalau ada barang-barang yang mungkin itu termasuk kebutuhan primer di rumah, ya sebaiknya jangan dulu, barangkali kita masih memerlukan. Jadi tidak dilarang lah ya, jangan dilarang, tapi diarahkan aja. Jadi anak bisa memilah, bisa memilih mana yang bisa diberikan, mana yang tidak bisa diberikan. Walaupun sebenarnya di dalam agama kita
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian itu mau menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Jadi kita itu kalau sudah bisa menginfakkan sesuatu yang kita sukai, saat itulah kita akan mendapatkan kebaikan. Dan itu berat atau ringan? Berat. Ya, itu berat. Sesuatu yang kita sukai malah kita berikan. Biasanya orang itu memberikan sesuatu yang tidak dia sukai. Mulane kelambi bodol, bukan baju baru. Kalau Rasulullah SAW baju baru beliau kasih. Saya pernah ceritakan Rasulullah SAW dikasih hadiah baju baru bagus banget sama salah seorang sahabat. Sahabat yang ngasih itu pengen supaya baju ini dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menemui tamu-tamu besar. Sehingga baju yang dikasih memang baju yang wow. Ya. Maka Rasulullah SAW nyoba dan pas, Masya Allah. Ukurannya pas, warnanya pas, ya modelnya pas. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagus banget buat saya ya. Coba ya. Ujungnya sih ora kepenak. Awalnya Masya Allah bagus banget, cocok banget, tapi jebule buat saya ya. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Dicopot, langsung dikasihkan. GPL, nggak pakai lama. Jadi Rasulullah SAW super dermawan. Nabi suka baju itu. Tapi begitu ada yang butuh, kasihkan. Dan ini tentunya bukan kok kemudian sesuatu yang primer di rumah kita. Motornya apik, gonyong ya. Rugi anu nggo pahal, ya beda ya. Nggak sampai kemudian merugikan secara total. Kalau baju itu kan ya biasa. Di rumah juga masih ada gitu ya. Jadi intinya diarahkan aja. Begitu yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka